Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini masuk di dalam surat Al-Kahfi, ayatnya ayat 13 sampai dengan ayat 15. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1947 Hijriah ini, yang pada hari ini telah masuk pada hari yang ke-18. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan balasan pahala yang berlipat ganda atas perbuatan baik kita semua. Juga saya tidak lupa mengucapkan selamat hari ulang tahun pada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 8 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan, kesejahteraan, ketenteraman, kedamaian kepada kita semua lahir dan batin. Juga saya mengucapkan turut berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tertuju kepada warga bangsa Republik Islam Iran yang gugur menjadi syuhada atas serangan para agresor, yang juga di dalamnya ada juga pemimpin Iran Ayatollah Khamenei, yang juga gugur syahid di dalam mempertahankan bangsa dan negaranya atas serangan dari agresor asing yang ingin menguasai negara dan bangsa Republik Islam Iran. Semoga mereka diberikan tempat yang semestinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan atas segala kesalahannya, diberikan balasan yang berlimpah-limpah, yang berlipat ganda atas perbuatan baik mereka. Semoga saudara atau keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan ketawakalan. Semoga semuanya segera berakhir dan normal kembali seperti sedia kala. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqushu alaikan nabahum bil haqq
innahum fitnatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rambatna ala qulubihim idqamu faqala rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u wa min dunihi illa laqad qulna idan syatata haula'i qaumuna taqadu min dunihi alihatan laula ya'tuna alaihim bisultanim mubin bisultanim bayin faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadziba shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, kami menceritakan kepada engkau riwayat mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kepada mereka kami tambahkan petunjuk, dan kami menguatkan hati mereka tatkala mereka berdiri dan berkata, Tuhan, kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru kepada Tuhan selain Dia, karena jika demikian kami mengucapkan ucapan yang mengerikan. Ini adalah kaum kami yang mengambil Tuhan selain Dia. Mengapa mereka tidak membawa surat kuasa yang terang untuk mereka? Siapakah yang lebih lalim daripada orang yang berbuat kebohongan terhadap Allah? Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Adi Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat ke-13. Cerita yang mempesona tentang 7 orang tidur yang ini dipersamakan dengan para penghuni gua dan tulisan adalah cerita pada zaman Dakius. Diriwayatkan bahwa 7 pemuda bangsawan dari Efesus mengungsi ke gua untuk menyelamatkan diri dari pengejaran Raja Decius. Tetapi setelah raja mengetahui hal itu, ia memberi perintah agar jalan masuk gua ditutup dengan tumpuan batu yang besar-besar. Diriwayatkan bahwa setelah mereka tertutup rapat di dalam gua, mereka semua tertidur, dan mereka bangun pada zaman pemerintahan Theodosius setelah mereka tidur selama 187 tahun. Karena batu-batu penutup gua
diambili oleh budak belian Adelius untuk mencukupi bahan bangunan untuk membangun gedung-gedung yang besar. Setelah mereka bangun, mereka menyuruh salah seorang kawan mereka bernama Jambelikus untuk membeli bahan makanan di kota. Tetapi ia ditangkap oleh petugas negara karena membayar dengan mata uang zaman pemerintahan Decius. Demikianlah maka 7 pemuda itu dikemukakan, atau 7 pemuda itu diketemukan. Diriwayatkan bahwa raja sendiri melihat wajah mereka yang bercahaya. Inilah cerita yang ditulis oleh Gibbon. Tetapi menurut cerita yang lain, para pemuda itu tetap dalam keadaan tidur sampai 375 tahun lamanya. Bahwa cerita itu ada benarnya walaupun hanya sedikit, ini bukan hanya mungkin, tetapi hampir dapat dipastikan. Karena jika tidak, cerita itu tidak mungkin mendapat tempat yang luas di kalangan masyarakat. Kisah yang diuraikan di dalam Quran suci tidak mempercayai peristiwa yang bertentangan dengan kodrat alam seperti tersebut di atas itu. Quran suci hanya menceritakan sebagai berikut. Ada beberapa pemuda yang mengungsi ke gua yang gelap karena dikejar-kejar karena alasan keagamaan. Tetapi Quran suci tidak menerangkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Hanya itu sajalah cerita yang diuraikan di dalam rukuk ini, yang tampaknya dilanjutkan dalam rukuk yang ketiga. Sedangkan menurut pendapat yang lain, rukuk ketiga adalah uraian yang bersifat ramalan tentang pertumbuhan agama Kristen di kelak kemudian hari. Jika kita mengambil pendapat yang pertama, maka apa yang diuraikan dalam rukuk ketiga ialah bahwa setelah para pemuda beristirahat pada sebagian hari, mereka bersiap-siap untuk mencari makanan di luar. Keadaan mereka adalah tetap begitu sampai beberapa tahun lamanya. Ayat 11. Tetapi akhirnya mereka diketahui oleh umum. Lalu pada mulut gua didirikan sebuah bangunan yang menyebabkan kematian mereka. Quran menyebutkan perkiraan tentang jumlah mereka dan jumlah tahun lamanya mereka tinggal di gua. Tetapi di luar itu, Quran suci tidak menyebutkan apa-apa lagi selain bahwa ada beberapa pemuda yang tinggal di gua untuk beberapa tahun lamanya. Pendapat lain lagi yang amat masuk akal ialah bahwa para pemuda yang diisyaratkan di sini adalah Yusuf Arimatea,
dan beberapa orang Kristen pada zaman permulaan yang mengungsi ke Glastonbury di Inggris, yang karena tempat itu terletak di sebelah utara, maka posisi tempat itu amat sesuai dengan gambaran gua yang diuraikan di dalam Quran suci. Menurut William Malmesbury, Yusuf Arimatea diutus oleh Santo Philip pergi ke Inggris, dan setelah ia diberi pulau kecil di Somersetshire, ia mendirikan gereja yang pertama di Inggris dengan menggunakan ranting-ranting yang dianyam. Belakangan gereja itu menjadi biara Glastonbury. Diriwayatkan bahwa tongkat Yusuf Arimatea yang ditancapkan di tanah tumbuh menjadi pohon berduri yang berbunga 2 kali dalam setahun. Ini adalah terdapat di dalam Ensiklopedia Britannica, artikel Yusuf Arimatea. Dalam Ensiklopedia Britannica edisi ke-10 diterangkan bahwa Yusuf Arimatea mengembara ke Inggris pada tahun 63 Masehi. Pohon berduri di Glastonbury yang dikatakan sebagai jenis yang berbeda selalu dikunjungi oleh umat Kristen sampai pohon itu dirusak pada tahun atau pada zaman pembaharuan. Selanjutnya di dalam Ensiklopedia Britannica artikel Glastonbury diuraikan sebagai berikut. Menurut cerita yang selalu dipelihara oleh para rahib, gereja pertama di Glastonbury adalah bangunan kecil yang dibuat dari anyaman yang didirikan oleh Yusuf Arimatea sebagai pemimpin dari 12 rasul yang diutus oleh Santo Philip dari Gaul ke Inggris. Selanjutnya, cerita tentang mangkok suci juga sering dikaitkan dengan Yusuf Arimatea dan negara Inggris. Menurut cerita itu, mangkok suci yang dipakai oleh Yesus Kristus pada jamuan makan yang terakhir ini diserahkan kepada Yusuf Arimatea untuk dirawat. Sedang menurut cerita yang lain, mangkok suci itu konon mengikuti Yusuf Arimatea ke Inggris. Terdapat dalam Ensiklopedia Britannica artikel Grail. Semua itu hanyalah cerita, tetapi semua itu bukanlah cerita yang tidak ada benarnya sama sekali. Kaitan nama Yusuf Arimatea dengan negara Inggris adalah kenyataan pokok yang kuat yang menjadi dasarnya cerita itu. Apa yang membuat cerita itu lebih berarti ialah adanya kenyataan bahwa Yusuf Arimatea yang dalam cerita Injil babak terakhir nampak sebagai orang yang penting. Bahkan begitu pentingnya hingga salah satu kitab Injil
menganggap beliau sebagai sahabatnya Yesus Kristus, tetapi tiba-tiba beliau lenyap sama sekali dari sejarah agama Kristen, seperti sejarah sahabat-sahabat Yesus Kristus yang lain dalam mengerjakan dakwah. Bukankah ini menunjukkan bahwa beliau telah mengubah arena kegiatan beliau? Lalu apakah tidak mungkin bahwa Yusuf Arimatea dan kawan-kawan beliau itulah yang diisyaratkan dalam cerita para penghuni gua dan tulisan yang diuraikan dalam surat ini? Jika demikian halnya, maka dapat dikatakan bahwa pasti negara Inggris adalah gua yang diisyaratkan oleh Quran suci itu. Demikian pula gambaran gua yang diuraikan dalam ayat 17 adalah selaras dengan keadaan itu. Lihatlah pula tafsir nomor 1484. Tetapi seandainya tidak demikian, cerita tentang Yusuf Arimatea bukanlah tanpa arti yang dalam. Bukan hanya seorang, melainkan banyak yang menerangkan bahwa cerita tentang Yusuf Arimatea itu mengisyaratkan sejarah agama Kristen. Kemudian penjelasan ayat ke-14. Ini menunjukkan bahwa para pemeluk agama Kristen pada zaman permulaan adalah orang yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, Allahu Ahad. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita kali ini yang merupakan tadabbur surat Al-Kahfi, surat nomor 18 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.